Tujuan evaluasi kinerja. Sebelum menyusun RPP, perlu mengevaluasi kinerja periode sebelumnya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, tingkat pencapaian sasaran perubahan, di mana tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan target pencapaian sasaran perusahaan itu, terutama untuk mengetahui apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera bisa ada perbaikan. Tujuan evaluasi kinerja sendiri adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja terutama SDM dalam organisasi tersebut. Sedangkan untuk tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan contohnya dalam menyusun RPP pada tahun 2021, maka kita akan mengevaluasi pada tahun sebelumnya, yaitu 2020, bagaimana capaian-capaian dan target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai target dari produk-produknya, misalkan tabungan, deposito, pendapatan, dan biaya, serta perolehan laba lainnya. Sedangkan untuk tingkat pencapaian sasaran perusahaan, yaitu dengan mengevaluasi tahun berikutnya berdasarkan target capaian sasaran, termasuk di dalamnya melihat rasio-rasio terkait dengan NPL, LDR-nya untuk mencapai target yang akan datang. Yang ketiga, evaluasi pencapaian target. Misalnya, contohnya untuk evaluasi pencapaian target ini, untuk capaian target 100%, evaluasi pencapaian target. Mengevaluasi pencapaian pos-pos neraca maupun laba rugi dilakukan dengan membandingkan realisasi sebelumnya dalam rangka menyusun RPP dapat meliputi 1. Pencapaian target, 2. Perkembangan usaha, 3. Rasio-rasio keuangan, yang keempat, rasio-rasio produktivitas. Dalam tingkat pencapaian, misalnya, kalau capaian di atas 100% atau lebih, berarti sudah berjalan dengan baik dan akan dilakukan lagi untuk pencapaian tahun berikutnya yang tersusun dalam RPP tersebut. Tapi kalau capaiannya di bawah 100%, berarti kita harus mencari penyebab dari kegagalan untuk capaian di bawah 100%. Yang kedua, dengan melakukan faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian, yaitu untuk mendukung dan tercapainya target, maka akan dilakukan dan ditetapkan dengan strategi berikutnya, yaitu dengan melakukan analisis SWOT di samping pos dan neraca serta rugi labanya. Sedangkan untuk perkembangan usaha bisa melalui dengan tingkat perkembangan aset, yang kedua dengan tingkat perkembangan aktiva produktif, tingkat penghimpunan dana dari masyarakat. Untuk rasio-rasio keuangan sebagai alat analisis untuk membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dan juga untuk melihat atau mengetahui posisi keuangan pada perusahaan tersebut. Yang keempat, rasio-rasio produktivitas, yaitu yang berkaitan dengan produksi output secara efisien dan secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk suatu produksi tersebut.
Evaluasi pencapaian target yaitu mengevaluasi pencapaian pos-pos neraca maupun laba rugi yang dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana kerja. Hal-hal yang dikemukakan adalah: satu, tingkat pencapaian; yang kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian tersebut. Tingkat pencapaiannya seperti halnya yang tadi, bahwasanya dengan mengusahakan pertumbuhan yaitu dana pihak ketiga maupun kredit dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang kedua, pencapaiannya dengan peningkatan kinerja, mungkin kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank sehingga laba perusahaan bisa naik. Untuk selanjutnya, evaluasi perkembangan volume usaha. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam mengevaluasi perkembangan volume usaha adalah: 1. Tingkat perkembangan aset; 2. Tingkat perkembangan aktiva produktif; yang ketiga, tingkat perkembangan penghimpunan dana dari masyarakat. Untuk tingkat perkembangan aset, bisa membandingkan laba tahun berjalan dengan tahun kemarin, apakah perlu mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, mungkin tingkat perkembangan aktiva produktif mengenai penyaluran kredit tercapai apa tidak dengan perbandingan tahun lalu. Walaupun tidak tercapai, maka harus ada solusi untuk penyebabnya. Yang ketiga, tingkat perkembangan penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu menghimpun dana tabungan, deposito maupun arisan, ataupun pada penempatan bank lain, deposito giro. Untuk semua pilihan produknya, bagaimana dengan capaiannya? Lebih tinggi apa lebih rendah daripada tahun kemarin? Untuk evaluasi rasio, kemarin sudah disampaikan dengan Mbak Gia. Ini saya melanjutkan hanya membaca. Untuk rasio keuangan pokok, yaitu rasio KPMM, rasio modal inti, rasio aset produktif, rasio PPAP, rasio NPL, rasio kredit, rasio ROA, rasio NIM, rasio BOP, rasio cash rasio, loan to deposit rasio, rasio kredit untuk terhadap total kredit, rasio dana pendidikan dan pelatihan, rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit. Untuk selanjutnya, dalam membuat rencana bisnis harus adanya analisis SWOT, di mana kita perlu tahu dulu apakah analisis SWOT itu, yaitu SWOT. S itu strength, kekuatan; W itu weakness, kelemahan; O itu opportunity, peluang; T threat, ancaman. Dimana keempatnya ini berhubungan untuk membuat rencana bisnis. Berarti dapat disimpulkan dengan pengertian di atas tadi, analisis SWOT itu adalah suatu teknik analisis bisnis ketika akan memutuskan secara terbaik untuk mencapai pertumbuhan di masa yang akan datang.
Sedangkan untuk proses analisis SWOT sendiri meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada di wilayah kerja perusahaan. Analisis SWOT yang strength adalah kekuatan di mana sumber internal yang mendukung pencapaian, yaitu contohnya SDM yang memadai, modal yang cukup, tata kelola yang sehat, bisa memberikan kepuasan kepada nasabah, yaitu contohnya dengan menurunkan suku bunga, memo denda maupun memo pemberian bunga. Bisa memberikan pencairan kredit dengan lebih cepat. Mungkin untuk yang weakness, atribut atau sumber daya internal yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian kesuksesan. Ini merupakan kelemahan, yaitu produk-produk yang diberikan apakah bunganya lebih tinggi dari bank umum. Kalau misalnya yang di kita mungkin belum adanya ATM gitu, suku bunga lebih tinggi dari bank umum, atau lokasi kantor letaknya kurang strategis. Ini merupakan kelemahan-kelemahan untuk pencapaian kesuksesan. Sedangkan opportunity, yaitu peluang ataupun kesempatan, faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian kesuksesan. Contohnya, belum adanya pesaing seperti produk arisan, produk-produk arisan untuk kredit haji maupun umroh. Adanya produk-produk yang tidak kompetitif, misalnya banyaknya koperasi yang ditutup, sehingga peluang kita semakin besar. Yang keempat, threats atau ancaman, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh negatif atau mengancam kelancaran usaha adalah adanya pengatur yang lagi gencar-gencarnya pada bank umum dan perkembangan teknologi yang lebih cepat. Selanjutnya, kegunaan analisis SWOT, yaitu 1. Untuk melihat kemungkinan usaha baru, 2. Untuk mencari solusi mengatasi permasalahan, 3. Untuk membuat keputusan jalan terbaik untuk mencapai suatu keberhasilan dengan mengidentifikasi peluang atau sukses dalam konteks ancaman. Yang keempat, menentukan suatu perubahan strategi dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk menentukan prioritas dan potensinya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada untuk merebut peluang menghadapi ancaman. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang mempengaruhi threats dan weakness. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kekuatan, yaitu 1. Karakteristik bisnis yang menggambarkan kelebihan terhadap yang lain dalam satu sektor industri. 2. Atribut-atribut positif internal perusahaan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Yang ketiga, aspek menguntungkan perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kelemahan, yaitu 1. Karakteristik yang menggambarkan kelemahan perusahaan relatif terhadap yang lain dalam satu sektor industri. Yang kedua, kelemahan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan inti dan mempengaruhi pertumbuhannya. Yang ketiga,
perspektif negatif masyarakat terhadap perusahaan. Tadi sudah dijelaskan untuk yang masalah internal, strength dan weakness-nya. Contoh-contohnya juga sudah. Untuk faktor eksternalnya, opportunity dan threats, yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi peluang. 1. Kesempatan untuk membuat keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, kondisi di wilayah kerja yang memungkinkan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang lebih menguntungkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi ancaman, yaitu faktor eksternal dalam wilayah kerja yang menyebabkan masalah bagi bisnis dan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Yang kedua, ancaman mungkin timbul dari persaingan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi. Sudah diberikan penjelasan tadi juga mengenai contoh-contohnya. Mungkin sekarang menetapkan strategi bisnis. Strategi bisnis dan kebijakan yang paling sedikit memuat diantaranya adalah visi dan misi BPR, arah kebijakan BPR, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR, analisis posisi BPR, realisasi pemberian kredit, strategi pengembangan bisnis. Untuk menetapkan misi. Untuk menetapkan visi dan misi. Misi adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah atau jangka panjang. Visi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan BPR. Visi dan misi BPR disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan disampaikan oleh BPR setiap tahunnya. Untuk menetapkan visi dan misi, kita harus melihat tujuan dari BPR tersebut, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan nasabah untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pertumbuhan usaha dalam memelihara stabilitas BPR guna menjaga amanah nasabah. Sedangkan misi itu dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang sehat dan profesional. Untuk mewujudkan misi bank yang sehat dan seperti contohnya kita Bank Jombang mungkin mempunyai misi untuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan produk jasa perbankan. Ngomongin kerungu deh. Misi sendiri adalah melakukan kegiatan perbankan terbaik dan terpercaya dengan menggunakan pelayanan guna menunjang ekonomi dan mewujudkan sebagai bank milik masyarakat dan memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada para pihak yang berkepentingan. Untuk arah kebijakan BPR meliputi informasi umum kebijakan BPR yang ditetapkan oleh manajemen dalam mengembangkan usaha BPR di waktu yang akan datang. Arah kebijakan dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 tahun, jangka menengah untuk periode 3 tahun,
dan rencana strategi jangka panjang untuk periode 5 tahun. Untuk misi tadi sudah ya. Lanjut. Untuk menjelaskan. Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko, yaitu informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunisasi yang meliputi pemberian gaji dan fasilitas lainnya kepada direksi dan dewan komisaris. Di sini bahwa remunisasi itu akan diberikan sebagai gaji tambahan yang diberikan kepada karyawan, yaitu berupa penambahan tunjangan pulsa ataupun tunjangan pangan. Sedangkan untuk dewan komisaris atau direksi yaitu sudah diatur di dalam Perda ataupun Mendagri ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Untuk analisis posisi, sebagai dasar pertimbangan penetapan strategi BPR melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan lokasi. Analisis dapat dilakukan berdasarkan industri perbankan secara nasional, yang kedua industri BPR secara nasional, yang ketiga industri BPR per wilayah di mana lokasi BPR beroperasi. Yang dimaksud adalah industri perbankan dalam wilayah, misalnya per kabupaten ataupun per provinsi, dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai produk-produk perbankan. Analisis posisi sebagai BPR tidak harus mengacu pada bank lain, misalnya dengan Bank BRI atau Bank BCA, dengan yang di bawah kita ataupun di atas kita ataupun di bawah kita, tapi kita perlu mengetahui bahwa tren masing-masing dari perbankan itu sangat berbeda. Misalnya bank konvensional itu seperti apa itu. Selanjutnya strategi pengembangan bisnis, yaitu uraian mengenai strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan usaha BPR yang telah ditetapkan. Yang kedua, strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi. Yang ketiga, strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Oke teman-teman, demikian untuk paparan dari Ibu Eni Rohma. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum melakukan absensi, silahkan mengklik link yang ada di grup chat. Itu ada link ke absensi, silahkan diklik untuk melakukan absensi. Dan mohon bagi teman-teman untuk memberikan penilaian seputar paparan materi kali ini pada link berikut ini. Untuk apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dilakukan di grup chat. Untuk saat ini Bu Eni, ada pertanyaan
dari Mas Aris, Bu Eni. Terkait evaluasi rasio keuangan, apakah ada standar minimal terkait hal tersebut, Ibu? Ini ditampung dulu atau ditampung dulu, Ibu ya. Untuk selanjutnya, ini terkait evaluasi rasio keuangan, Ibu. Apakah ada standar minimal terkait hal tersebut? Oke, itu ada ya, ditampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Mas Aris, setelah Mas Aris ini ada pertanyaan dari Mas Rifan. Pertanyaannya adalah mengapa ada atau harus ada revisi terkait RBB sampai dengan diatur oleh OJK, Ibu? Mengapa ada atau harus ada revisi terkait RBB sampai dengan diatur oleh OJK? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan. Apabila Bapak Ibu ada yang bisa membantu, monggo. Nanti karena kita belajar semuanya, ini saya menjawab yang mengapa ada revisi atau harus ada revisi sampai diatur oleh OJK. Dalam perbankan memang kebanyakan peraturan diatur oleh OJK sebagai badan otoritas jasa keuangannya. Atas semua kegiatan operasional kita yang dilaporkan ke OJK dalam pengawasan OJK istilahnya. Semua kegiatan perbankan mengenai aturan-aturan untuk menentukan LPS pun kita mengacu pada OJK. Mungkin jawaban apakah ada penambahan dari rekan-rekan semuanya, monggo. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan ataupun membantu Bu Eni dalam menjelaskan, memberikan jawaban, kami persilahkan. Silahkan raise hand. Untuk selanjutnya akan di-unmute. Monggo bagi teman-teman yang ingin menjelaskan mungkin atau ingin bantu Ibu Eni, silahkan. Ini Bu Eni, ini ditampung dulu ya pertanyaan dari Mas Aris ya, untuk nanti mungkin dijawab oleh Bu Eni. Untuk Mbak Nila ini Bu, ada pertanyaan, apakah kegunaan analisis SWOT dalam membuat rencana bisnis? Apakah kegunaan analisis SWOT dalam membuat rencana bisnis, Ibu? Untuk pertanyaannya Mbak Nila, mungkin apakah ada kegunaan dari analisis SWOT? Yaitu ada, itu dengan adanya untuk melihat kemungkinan usaha-usaha baru. Yang kedua, untuk mencari solusi mengatasi permasalahan. Yang ketiga, yaitu untuk membuat keputusan jalan terbaik dan mencari suatu keberhasilan dengan mengidentifikasi peluang untuk sukses dalam konteks ancaman. Yang keempat, yaitu untuk menentukan suatu perubahan strategi dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk menentukan prioritas dan potensinya. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada dan merebut peluang dan menghadapi ancaman. Untuk yang pertanyaannya Mas Aris, sekalian saya jawab, apakah ada standar minimal terkait rasio? Untuk standar rasio dinilai dengan kategori sehat, yang cukup sehat dan tidak sehat. Tidak ada standar minimal karena setiap bank atau BPR pasti menginginkan bank itu untuk mencapai yang sehat. Gitu nggih. Mungkin nanti apabila ada teman-teman atau rekan-rekan yang mau menambahkan, monggo. Baik, bagi teman-teman yang mungkin nanti belum jelas untuk jawaban, silahkan di WA begitu Bu nggih. Ini Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu dari Mas David. Berapa kali RBB bisa dilakukan revisi, Ibu? Atas dasar apa RBB itu bisa dilakukan revisi, Ibu? Iya. Ini
Oke, untuk teman-teman yang lain apabila ingin menjawab atau mau membantu Ibu Eni menjawab, silahkan untuk raise hand. Nanti untuk selanjutnya akan saya unmute. Untuk absensi, mohon untuk teman-teman melakukan absensi di link yang sudah saya berikan di chat box tersebut. Dan untuk apabila teman-teman sudah melakukan absensi, silahkan memberikan penilaian seputar pemaparan materi kali ini yang disampaikan oleh Bu Eni Rohma dengan materi penyusunan RPP. Untuk pertanyaannya Mas David Anggara tadi, berapa kali RPP bisa dilakukan revisi, Bu? Atas dasar apa RPP itu bisa dilakukan revisi? Oke, sampun Ibu nggih, monggo. Untuk pertanyaannya, berapa kali revisi mungkin dilakukan? Mungkin kurang lebihnya saya jawab. Apabila mungkin ada teman-teman juga yang membantu, monggo. Revisi dilakukan apabila dalam perusahaan itu mengalami pencapaian target. Misalnya untuk menentukan tahun ini laba yang dicapai terlalu tinggi dengan target yang ditentukan pada tahun ini. Itu dan biaya-biaya yang ditargetkan tahun ini melebihi target tahun yang akan datang, itu bisa dilakukan revisi. Untuk dasar RBP-nya, untuk dasar revisi dilakukan yaitu atas dasar kebijakan dari perusahaan ataupun dari untuk mencapai target yang akan datang itu. Oke, baik teman-teman, untuk ini sudah terjawab. Apabila ingin menanyakan lebih lanjut, silahkan PM by Ibu Eni. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan dari Mas. Ini Ibu Eni sepertinya akan menambahkan, monggo Ibu. Jadi untuk RBP itu perlu direvisi apabila pada pencapaian itu tidak sesuai dengan rencana. Misalnya untuk target tahun ini dengan tahun yang akan datang, itu kan kita mentargetkan biaya berapa besarannya. Terus untuk biaya-biayanya juga berapa. Apabila dalam tahun ini mengalami kenaikan, kita bisa mengulang untuk merubah RBP tersebut dengan kebijakan-kebijakan pada perusahaan. Baik, terima kasih Ibu Eni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Ilham Tohari. Ini pertanyaannya, apakah bank wajib mempresentasikan dan melaporkan rencana bisnisnya ke OJK, Ibu? Ya, untuk pertanyaannya Mas Ilham, karena OJK itu sebagai laporan keuangan perbankan, untuk melaporkannya kita wajib dalam setiap kegiatan perbankan. Tapi untuk presentasi mungkin cukup dari intern perusahaannya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin teman-teman mau menambahkan, monggo. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Untuk apabila ada penambahan, silahkan. Untuk materi kali ini sepertinya sudah cukup, sampai sekian. Untuk saat ini pada pelatihan kali ini saya sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.